Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas keluar masuk uang di dompet mengikuti prinsip universal ini. Ingin menghasilkan uang tapi memiliki keyakinan bahwa menghasilkan uang harus melalui kerja keras. Maka berarti seseorang harus melalui kerja keras atau bekerja dengan lebih keras lagi. Sebenarnya keyakinan semacam ini didorong oleh perasaan kekurangan atau tidak cukup peluang untuk semua orang. Apakah keyakinan semacam ini salah? Tidak ada yang benar atau salah di sini. Setiap orang bebas memilih keyakinan yang melatar belakangi dalam menghasilkan uang. Apakah itu melalui bekerja keras, bekerja cerdas, atau yang lainnya. Selama keyakinan itu efektif dan membuat diri berdaya, silahkan saja. Tujuan bisa saja sama, tapi apa yang melatar belakangi atau mendorong sesuatu dalam hal ini, pikiran, perasaannya bisa berbeda. Tapi tentu saja tolong dibedakan dengan orang malas yang pada dasarnya memang tidak mau bekerja atau melakukan tindakan yang menjadi bagiannya untuk mewujudkan suatu impian atau tujuan. Tapi kalau Anda mendapati diri sendiri selalu mengeluh dalam menghasilkan uang di mana itu selalu identik dengan bekerja keras, mungkin sudah saatnya untuk mencoba mempelajari proses dan melihat dengan cara baru dalam menciptakan kelimpahan untuk diri sendiri dan orang lain. Berpikir bahwa jumlah uang yang beredar adalah uang terbatas dan diperebutkan oleh banyak orang di luar sana. Seperti berkompetisi untuk memperebutkan kue yang sama. Memang demikian kalau memandang dunia yang ada di luar sana. Tapi kalau melihat ke dunia di dalam diri, cara berpikir bisa berbeda. Karena dunia di dalam diri, di batin kita, di mana segala sesuatu penciptaan dan kreativitas berasal. Tidak mengenal kompetisi semacam itu, apalagi saling berebut satu sama yang lain. Dari dunia di dalam diri, dari batin kita bisa melihat keterbatasan atau kekurangan itu menjadi tidak relevan. Dari dunia batin, kita bisa melihat bahwasanya tidak ada keterbatasan suplai atau uang yang beredar. Tapi meyakini bahwa ada banyak uang yang beredar. Selalu ada cukup buat semua orang, juga tidak perlu memandang orang yang memiliki banyak uang itu egois, tapi lebih memilih atau melihat bahwa masih banyak orang yang memiliki banyak uang itu adalah orang yang murah hati dan suka berbagi. Saat suasana hati sedang bagus, biasanya tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain atau pikiran orang lain tentang kita, atau berpikir orang lain lebih baik dari diri kita, atau menghabiskan energi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Kita menyadari bahwa kita berada di jalur yang berbeda dan melakukan yang terbaik. Jadi memang tidak bisa dibandingkan. Kompetisi menjadi tidak relevan lagi. Prinsip atau hal apa saja yang perlu dipahami bukan hanya dalam menghasilkan uang atau uang masuk, tetapi juga saat mengeluarkan uang. Keduanya sama pentingnya. Prinsip sirkulasi. Segala sesuatu di alam semesta selalu mengalir dalam sirkulasi tetapi dengan kecepatan yang terus berkembang. Apa yang Anda berikan kepada satu orang, Anda akan menerima dari sumber yang berbeda. Jadi, Anda tidak harus memberi dengan harapan menerima kembali dari orang yang sama, tetapi mengetahui bahwa itu pasti akan kembali kepada Anda berlipat ganda dari sumber lain. Ia bekerja sesuai dengan hukum sebab dan akibat di mana alam semesta selalu memantulkan kembali apapun yang Anda lakukan. Penting untuk memperhatikan cara Anda menanggapi. Contohnya pujian. Terutama jika pujian itu tulus. Apakah Anda akan meremehkan, menolak, atau mengabaikannya? Alasan mengapa Anda tidak menerima pujian dari orang lain tentang diri Anda, mungkin karena Anda belum bisa menerima diri Anda sendiri terlebih dahulu. Belajar untuk menerima diri sepenuhnya sehingga Anda dapat mengucapkan terima kasih kepada orang yang memuji Anda.
Juga terimalah sesuatu yang baik yang ditawarkan kepada Anda. Jika seseorang menawarkan hadiah, terimalah hadiah itu dan katakan saja, terima kasih. Jika Anda berada di restoran dan seseorang ingin membayar tagihan, jangan menolak, katakan saja, terima kasih. Dan izinkan mereka memberi kepada Anda. Lepaskan keyakinan yang membatasi Anda tentang menerima hadiah dari orang lain. Lupakan rasa sungkan atau berhutang sesuatu kepada mereka. Jangan menolaknya karena Anda tidak ingin terpengaruh oleh hukum timbal balik. Ketika Anda menolak hadiah dari siapapun, itu tidak hanya menghalangi aliran kelimpahan dalam hidup Anda, tetapi Anda juga menghalangi aliran kelimpahan dalam kehidupan si pemberi. Dengan catatan, ini pemberian yang legal dan tidak bertentangan dengan hukum tentu saja. Sirkulasi positif dan sirkulasi negatif. Sirkulasi positif adalah ketika hal-hal meningkat sebagai hasilnya. Sirkulasi negatif adalah ketika segala sesuatunya berkurang sebagai hasilnya. Sirkulasi negatif akan membuat apa yang Anda pegang akan terus hilang sampai tidak ada yang tersisa. Anda tidak akan pernah bisa lepas dari hukum sirkulasi. Jika Anda mencoba menghentikan sirkulasi, itu akan tetap bersirkulasi, tetapi dengan cara yang negatif. Ini akan disirkulasikan melalui pengeluaran tak terduga seperti membayar perbaikan dan penggantian barang-barang yang rusak, dicuri atau hilang. Sirkulasi positif meningkatkan nilai sesuatu karena bermanfaat bagi si pemberi dan si penerima. Sirkulasi negatif menurunkan nilai sesuatu karena merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Sirkulasi positif terjadi ketika apa yang diterima digabungkan dan diubah menjadi sesuatu yang lebih baik dan diberikan kembali. Sirkulasi negatif terjadi ketika apa yang diterima tidak dapat atau tidak digunakan, tetapi dilepaskan dalam keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Sirkulasi adalah termasuk memberi di dalamnya. Mungkin ada aspek lain dari memberi yang belum banyak diketahui orang, yaitu memberi adalah sebuah energi yang bukan hanya membantu orang lain yang diberi, tetapi juga menciptakan kelimpahan bagi orang yang memberi. Ini adalah hukum alami yang entah disadari atau tidak. Contoh, uang adalah sirkulasi. Ini perlu dialirkan. Saat Anda merasa khawatir, terlalu mementingkan diri sendiri, atau saat menimbun uang untuk diri sendiri, itu sama artinya dengan menghentikan sirkulasi ini. Menciptakan pipa aliran yang tersumbat yang akan membuat uang kesulitan untuk mengalir kembali ke arah Anda. Suasana hati atau perasaan. Rasa sukarela mengeluarkan karena merasa punya banyak, rasa senang mengeluarkan untuk membeli sesuatu karena manfaat yang didapat dari suatu produk atau jasa, rasa bahagia mengeluarkan karena bisa melihat kebahagiaan orang-orang yang ditolong, rasa syukur saat menerima terlepas berapapun jumlah yang diterima, rasa senang saat menerima karena merasa uang begitu mudah datang, rasa syukur dan bahagia saat rasa syukur dan bahagia saat menerima uang di saat yang tepat sesuai jumlah yang dibutuhkan. Menerima dan mengeluarkan uang bagaimana perasaan Anda dan perasaan orang lain saat terjadinya sirkulasi uang adalah penting. Memahami suasana hati tidak hanya berdampak kepada kebijaksanaan dan perspektif kita, tetapi secara keseluruhan berpengaruh kepada tingkat kepuasan secara umum. Keterlibatan suasana hati dan hubungannya dengan uang cukup jelas. Saat dalam kondisi down, rasa ketidakpuasan biasanya lebih besar daripada perasaan atau suasana hati yang positif. Mungkin timbul rasa khawatir, membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai berpikir kondisi orang lain lebih beruntung daripada diri sendiri. Saat suasana hati sedang bagus, biasanya kita tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain atau berpikir bahwa orang lain lebih baik dari diri sendiri, atau menghabiskan energi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Karena kita menyadari, itu tadi seperti dijelaskan bahwasanya kita memang berbeda, dan masing-masing dari kita melakukan yang terbaik. Memang saat suasana hati sedang down, kemudian muncul pikiran-pikiran negatif seperti khawatir dan pikiran-pikiran lain yang menghambat diri sendiri. Tapi saat suasana hati kita sedang bagus, kita bisa berpikir dengan cara yang berbeda tanpa terlalu banyak kekhawatiran. Untuk itulah, bersyukur sangat-sangat dianjurkan. Bersyukur saat suasana hati sedang baik dan tetap seimbang saat suasana hati kurang baik. Karena saat Anda sudah demikian terlatih untuk bersyukur, suasana hati yang baik akan cukup mendominasi hari-hari Anda. Jangan tergoda dengan suasana hati Anda, jangan terlalu diikuti. Suasana hati itu akan selalu berubah, dan Anda bisa menggeser secara sadar suasana hati menjadi lebih positif dengan mengalihkannya sesaat, yakni melakukan hal-hal yang Anda sukai yang bisa menimbulkan kegembiraan sepanjang hari.
Baiklah pemirsa, itu bagian ke-139 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.